Pada bulan Juni nanti, mungkin akan menjadi bulan yang paling ditunggu oleh pecinta sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak, pada bulan tersebut selain menjadi ajang balas dendam, Timnas Senior Indonesia juga akan menentukan nasibnya untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Yap, Timnas Indonesia akan segera menghadapi Timnas Irak dan Filipina pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 fase kedua. Pada leg pertama, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan dari Timnas Irak dan hanya bermain imbang melawan Timnas Filipina di kandang mereka. Harus diakui, pada dua laga tersebut, Timnas Indonesia memang sedang tidak berada di performa terbaiknya. Kesalahan demi kesalahan seringkali dilakukan para pemain Timnas Indonesia di dua laga tersebut. Mulai dari menyia-nyiakan peluang, kesalahan dalam melakukan passing, hingga kurangnya komunikasi yang membuat buruknya koordinasi antar para pemain yang berakibat sulit dalam membangun serangan dan bertahan. Hal-hal tersebutlah yang dianggap menjadi faktor utama Timnas Indonesia kurang perform pada dua laga tandang tersebut. Meski begitu, kita harus mengakui bahwa pada leg pertama tersebut, kedua lawan Timnas Indonesia terutama Timnas Irak, levelnya memang masih berada di atas Timnas Indonesia. Terbukti, pada Piala Asia lalu Timnas Irak kembali bisa menumbangkan Timnas Indonesia yang saat itu sudah dapat diperkuat nama-nama seperti Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, hingga Justin Hubner. Yang lebih mengejutkannya lagi, Timnas Irak bahkan mampu melengsarkan tim Samurai Biru dengan skor 2-1 di babak fase grup Piala Asia. Berikut ini, kami akan mengulas preview lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Filipina dengan kekuatan Eropa. Timnas Filipina tengah terjerumus ke dalam situasi sulit di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk itu, pelatih Timnas Filipina, Tom Saintfiet, mulai memburu pemain-pemain keturunan yang berkarir di Eropa untuk memperkuat timnya. Timnas Filipina sendiri butuh keajaiban untuk bisa melaju ke putaran ketiga setelah hanya meraup 1 poin dari 4 laga. Filipina kini berada di dasar klasemen grup F, di bawah Irak, Indonesia, dan Vietnam. Tim asuhan Tom Saintfiet itu wajib menyapu bersih 2 laga sisa demi menjaga asa lolos ke putaran ketiga. Tak hanya itu, mereka juga perlu menang dengan skor besar untuk mengikis selisih gol yang cukup besar saat ini. Demi meraih hasil maksimal dalam 2 laga tersebut, Saintfiet pun baru-baru ini mulai meniru strategi yang dilakukan Shin Tae-yong dengan melakukan perjalanan ke Eropa, yang bertujuan untuk mencari talenta keturunan Filipina yang bermain di klub-klub Eropa untuk melengkapi skuadnya. Pelatih kepala tim nasional Filipina Tom Saintfiet sedang melakukan perjalanan pencarian pemain asal Filipina di Eropa. Perjalanannya bertujuan untuk mencari talenta kelahiran Filipina yang bermain di klub-klub Eropa untuk melengkapi tim nasional dan tim junior Filipina yang akan datang. Tulis laporan ASEAN Football pada akun Instagramnya. Menurut Spin.ph, pelatih asal Jerman itu mengharapkan wajah-wajah baru untuk membela timnya pada Juni mendatang. Ia mengatakan beberapa pemain keturunan kemungkinan besar akan datang untuk laga melawan Timnas Vietnam dan Indonesia. Di antara nama-nama yang disebutkan adalah Rafael Obermeier, Anthony Markanich, Joseph Baccai, Zico Bailey, Dylan Demaing, Johannes Selven, Born Martin Christensen, dan Adrian Agelvik. 90% secara teori, sudah masuk dan paspornya sudah siap untuk pertandingan bulan Juni, kata pelatih Timnas Filipina, Tom Saintfiet. Bermain di Divisi 2 Liga Jerman bersama Paderborn 07, Obermeier telah masuk radar Filipina selama beberapa waktu belakangan. Ia dipanggil oleh Filipina sejak 2 tahun lalu, tetapi belum bermain untuk The Ascals hingga saat ini. Markanich dan Bailey yang berbasis di Amerika Serikat, masing-masing bermain untuk klub MLS St. Louis City, dan klub USL Championship New Mexico United. Sementara Baccai, Agelvik, dan Christensen bermain di Liga Norwegia. Sedangkan Demaing dan Selven
masing-masing berkarir di Liga Belgia dan Swedia. Saint-Fiet mengatakan, ia juga menghubungi beberapa pemain lama seperti Patrick Strauss, Michael Kempter, hingga pemain Bundesliga seperti Gerrit Holtmann. Namun, Saint-Fiet mengatakan bahwa Holtmann belum menjawab pertanyaan tentang kemungkinan memperkuat timnas Filipina. Sementara Michael Kempter sendiri sedang mengalami cedera dan belum bisa dipastikan akan dapat kembali ke lapangan pada bulan Juni nanti. Jika para pemain tersebut dapat dipanggil untuk memperkuat timnas Filipina, bukan tidak mungkin mereka dapat membuat keajaiban dengan menumbangkan timnas Vietnam bahkan Indonesia. Timnas Irak yang tidak terbendung. Meski telah dipastikan lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Irak dipastikan akan tetap tampil dengan kekuatan penuh demi mengamankan posisi juara grup F dan poin pada ranking FIFA. Timnas Irak sendiri sekarang ini menjadi salah satu tim yang paling ditakuti di kawasan Asia. Bagaimana tidak, pada Piala Asia lalu, mereka mampu menjadi juara grup D dengan menumbangkan timnas Indonesia 3-1 dan Vietnam 3-2. Yang lebih mengejutkannya, mereka bahkan dapat mengalahkan King of Asia, timnas Jepang dengan skor 3-2. Sayangnya pada babak 16 besar, mereka harus terkena comeback konyol atas timnas Yordania, setelah selebrasi dari Ayman Hussein pada menit ke-77, harus diganjar dengan kartu kuning kedua, dan membuat Irak harus bermain dengan 10 pemain. Unggul satu pemain membuat Yordania akhirnya mampu mencetak 2 gol ke gawang Irak, sekaligus berhasil menang dengan skor 3-2. Sama halnya dengan timnas Filipina dan Indonesia, kekuatan timnas Irak ini pun tidak terlepas dari banyaknya pemain abroad dan keturunan yang memperkuat tim singa Mesopotamia saat ini. Beberapa di antaranya yaitu Ali Al-Hamadi yang berada di Heerenveen SC, Montader Madjed di Hammarby, dan Zidane Iqbal, rekan satu tim Ivar Jenner di FC Utrecht. Selain itu, prestasi timnas Irak di kancah Asia baru-baru ini juga tidak terlepas dari tengah naiknya performa para pemainnya, baik di level klub maupun tim nasional. Sebut saja Ayman Hussein, Ali Jassim, dan rekan satu tim Elkan Baggott, Ali Al-Hamadi. Meski hanya finish di posisi 16 besar, Ayman Hussein sukses mencatatkan 6 gol dari 4 pertandingan di Piala Asia lalu, dan menempatkannya menjadi top skor urutan kedua pada Piala Asia 2023, di bawah Akram Afif dengan koleksi 8 golnya. Tidak bisa dipungkiri, kesuksesan timnas U23 Irak lolos ke Olimpiade tidak terlepas dari peran krusial Ali Jassim yang mampu mengatur serangan dan mengangkat performa timnya. Ia benar-benar menjadi pemain yang paling menonjol di timnas U23 Irak, dan bahkan menjadi salah satu pemain terbaik pada kompetisi tersebut, dengan berhasil menyabet gelar top skor pada Piala Asia U23 lalu. Nama Ali Al-Hamadi mungkin masih menjadi nama yang cukup awam di telinga fans timnas Indonesia. Karena meski sering menjadi cadangan di timnas Irak, nyatanya performa Ali di Liga Inggris musim ini terbilang cukup mentereng. Dari 43 penampilannya di semua kompetisi, Ali sukses mencatatkan 21 dan 8 assist bersama AFC Wimbledon dan Ipswich Town, yang juga berarti, ia juga ikut berperan dalam lolosnya Ipswich Town ke Premier League. Upgrade terus-terusan, Timnas Indonesia. Timnas Indonesia terus-menerus menambah kekuatannya dengan menambah para pemain keturunan yang memiliki kualitas mumpuni. Terbaru, setelah selesai menaturalisasi kiper FC Dallas Martin Paes, sekarang PSSI sedang dalam proses untuk menaturalisasi 2 pemain Liga Belanda, mulai dari striker U21 Dordrecht FC Jens Raven, hingga salah satu bek sayap terbaik Liga Belanda, Kelvin Verdonk. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi skuad Garuda yang memiliki tujuan untuk menembus ajang Piala Dunia.
Coach Shin sendiri sebenarnya telah memilih 22 pemain timnas Indonesia untuk persiapan pada babak kualifikasi Piala Dunia nanti. Akan tetapi, Sumarji selaku manajer timnas Indonesia menegaskan bahwa masih ada kemungkinan penambahan serta perubahan pemain yang bisa didaftarkan pada 2 pertandingan nanti, seperti yang terjadi saat timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada bulan Maret lalu. Sebelumnya timnas Indonesia sendiri telah sempat diperkuat oleh 4 pemain berdarah Belanda lainnya, yang debut saat menghadapi Vietnam pada pertandingan 2 leg. Kedatangan keempat pemain tersebut pun bisa dibilang cukup sukses dalam memperkuat tim yang ada saat itu. Terbukti, meski beberapa pemain inti timnas Indonesia ada yang terkena akumulasi kartu hingga sakit demam, Asnawi dan kolega yang biasanya hanya bisa bermain bertahan saat menghadapi Vietnam. Pada saat itu mereka justru dapat mengontrol permainan dan menang pada laga 2 leg beruntun dengan skor 1-0 dan 3 gol tanpa balas di kandang Vietnam. Meski terlihat begitu kuat, timnas Indonesia sejauh ini tetap harus mewaspadai 2 lawan mereka, terutama timnas Irak. Karena semenjak dilatih oleh Shin Tae-yong, baik di tim senior maupun di tim U23, timnas Indonesia belum pernah meraih sekalipun kemenangan atas timnas Irak. Dengan datangnya pemain-pemain sekali berjai Idzes hingga Tom Haye, timnas Indonesia setidaknya diharapkan mampu mengimbangi atau bahkan memecah rekor buruk timnas Indonesia saat bertemu Irak nanti. Bagaimana pendapat kalian? Apakah timnas Indonesia mampu melaju ke babak ketiga? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.